Hanya ketika kami menyadari betapa bobroknya kami, betapa sakitnya kami, betapa jahatnya kami. Hanya ketika kami menyadari akan setiap dosa kami dan datang kepada Tuhan dan memohon pemulihan dari Tuhan, maka hanya ketika kami datang dengan satu kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa kami membutuhkan pemulihan yang dari Tuhan, maka kami percaya Tuhan, Engkau tidak berpaling dari kami, melainkan Engkau memberkati kami, dan Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup mengangkat kami, Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami kembali datang kepada Tuhan dan memohon kembali firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga pemulihan itu kembali boleh kami rasakan, sehingga pemulihan itu boleh kami alami kembali ketika kami datang menyadari akan dosa kami, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon, meminta Tuhan menolong kami. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain, dan tidak ada siapapun di dunia ini yang sanggup menolong kami selain Engkau, ya Tuhan kami. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu lah kekuatan kami, Firman-Mu lah pemulih hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami mau duduk, sebab kami mau mendengar dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami mengerti, memahami, menerima, dan terlebih melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Hari ini tidak seperti minggu-minggu yang lalu saudara. Saudara kalau berdiri di depan sini dan yang di depan itu kursi-kursi kosong saudara, maka saudara akan tahu rasanya agak aneh seperti itu saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara, suatu sukacita besar bisa bertemu muka dengan muka. Saudara, suatu sukacita besar ketika kita boleh berkumpul bersama. Saudara, itu adalah anugerah Tuhan yang indah bukan? Saudara, kita tidak akan pernah merasakan keindahan persekutuan bersama seperti ini saudara. Ketika kita mungkin dulu masih dengan bebas bisa datang beribadah saudara ya. Sehingga kita mungkin kurang bisa menghargai dan kita kurang bisa pun merasakan sukacita yang besar ketika kita bisa berkumpul bersama. Itu sebabnya saudara, hari ini kita sadar betul kalau kita boleh ada, semua adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa ketemu, masih sehat, kita bisa ketemu dan kita masih bisa bertegur sapa, maka itu adalah suatu sukacita. Apalagi saudara-saudara, kita bertemu untuk memuji Tuhan. Wah, itu luar biasa. Kita bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu lebih lagi luar biasa. Saudara-saudara, mari kita sama-sama mau merenungkan bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Matius 16 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita. Matius 16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Tujuannya jelas ya saudara. Mereka datang hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya Yesus memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini
menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saya akan membacakan kembali ayat yang keempat. Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudara-saudara, beberapa waktu ini kita sekitar 1 bulan lebih saudara nggak bertemu onsite ya. Dan hari ini kita dalam pertemuan terbatas. Masih banyak jemaat yang hari ini juga beribadah dari rumah masing-masing. Saudara-saudara, tiap kali suami saya lihat gitu ya, wah kapan kita bisa onsite gitu ya. Jadi dicek gitu kan, lihat, duh ini Pontianak zona merah, orange gitu kan. Zona kuning, wah berharap-harap supaya situasinya membaik. Supaya kalau sudah zona orange atau zona kuning kita bisa onsite lagi. Seperti itu saudara-saudara ya. Saudara-saudara, dan kita juga berharap sekali bisa melihat situasi yang semakin membaik. Karena saudara-saudara kalau kita melihat total kasus yang ada saat ini untuk COVID saudara-saudara. Di Indonesia sudah ada sekitar 4 juta kasus saudara, hampir 4 juta kasus saudara, orang yang kemudian terkena COVID. 4 juta itu banyak sekali ya saudara ya. Dan saudara yang meninggal dunia itu ada 100 lebih, 100 ribu lebih saudara, bukan 100 lebih, 100 ribu lebih. Saudara kalau kota Kuburaya dibuat kuburan untuk 100 ribu orang lebih kurang mungkin ya saudara ya. Untuk 100 ribu orang yang meninggal karena COVID ini. Banyak sekali saudara. Dan saudara bahkan di seluruh dunia ada ratusan juta kasus COVID. Dan saudara yang meninggal dunia ada 4 juta lebih di seluruh dunia. Ini yang kehitung, belum yang gak kehitung gitu kan saudara. Tapi saudara-saudara, berarti kalau kita melihat seperti ini, bukankah ini suatu kenyataan dan bukti di depan mata kita, bukan? Tapi saudara-saudara, ironis sekali, saudara, karena melalui survei yang diadakan, ada sekitar 45 juta orang, bukan di dunia, di Indonesia. 45 juta orang masyarakat Indonesia enggak percaya COVID itu ada. Saudara, orang kalau enggak percaya ya susah. Ya, bukti di depan mata pun itu pasti nggak akan percaya saudara. Mau dibuktikan apapun saudara, kayaknya terlalu sulit saudara. Namanya orang nggak percaya, namanya orang tuh udah kalau mau dikasih tahu apapun, mau diliatin bukti kek, mau dikasih data statistik kek, mau apapun yang terjadi, kalau udah nggak percaya, udah hatinya itu terlalu keras untuk percaya sesuatu yang ada di depan matanya. Saudara, kedegilan hati, kekerasan hati manusia, ketidakpercayaan manusia itu suatu hal yang ironis sekali. Saudara, dengan hati yang degil, dengan hati yang keras pula saudara-saudara kita membaca bagian firman Tuhan ini. Ketika orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yesus. Saudara, dengan kekerasan hati, dengan kedegilan hati yang mereka tidak mau percaya, mereka sudah yakin sepenuh-penuhnya bahwa Yesus itu bukan Mesias. Jadi saudara, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka minta tanda. Bukan agar supaya mereka percaya, bukan saudara. Tetapi mau membuktikan bagi diri mereka sendiri bahwa mereka benar dan mereka mau menjatuhkan Yesus. Saudara, dengan kedegilan hati inilah, dengan kekerasan hati inilah orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus. Saudara, kita melihat pemandangan yang aneh. Kenapa? Karena orang Farisi dan orang Saduki itu gak pernah jalan sama-sama, gak pernah bergandengan tangan, gak pernah satu suara saudara. Kenapa? Karena orang Farisi dan orang Saduki itu mereka selalu beradu mulut. Mereka selalu bertentangan di dalam hal teologis. Yang satu bilang kebangkitan, mereka percaya kebangkitan. Yang satu bilang gak percaya kebangkitan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Mereka selalu beradu teologis,
orang Farisi dan orang Saduki. Tapi saudara-saudara, di dalam hal menentang Yesus, mereka sehati. Di dalam hal untuk mereka kemudian menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, mereka bergandeng tangan, saudara. Mereka datang kepada Yesus. Mereka tidak percaya seyakin-yakinnya bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, mereka datang dan mereka minta tanda. Ya, sini dikatakan mereka minta tanda kepada Tuhan. Seolah-olah mereka perlu diyakinkan, mereka harus diyakinkan, mereka berhak tahu, mereka berhak diselamatkan, mereka berhak tahu apakah betul Yesus itu Mesias. Saudara-saudara, mereka kemudian minta tanda. Saudara, aneh sekali, saudara. Kenapa? Karena orang Farisi sama orang Saduki ini bukan orang biasa. Mereka itu ahli-ahli Taurat. Mereka tahu jelas, mereka tahu pasti, mereka sudah belajar tanda-tanda kedatangan Mesias. Sudah tertulis hitam di atas putih gitu, saudara. Mereka pelajari itu, mereka ajarkan itu, dan mereka percaya itu. Bahkan mereka yakini bahwa Mesias akan datang. Dan mereka tahu betul Mesias itu akan datang dari keturunan Abraham, keturunan Daud. Bahkan caranya, tempatnya, dan apa yang akan dia lakukan, Mesias itu lakukan, itu mereka tahu semua, buktinya ada, tandanya ada, saudara. Tapi namanya orang hatinya itu keras. Namanya hatinya degil, saudara. Tanda apapun di depan mata mereka, mereka tidak akan percaya. Kenapa? Hatinya sudah menolak tanda-tanda itu. Saudara, bukankah ini suatu hal yang aneh? Kenapa? Karena mereka sudah tahu pasti. Itu kalau di checklist, saudara, semua udah masuk kriteria Mesias, apa yang Yesus lakukan. Dan siapa Yesus. Dan bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat. Itu sudah di checklist. Cek. Pasti Yesus ini Mesias. Karena tanda-tandanya jelas. Yang lumpuh bisa berjalan. Yang buta bisa melihat. Yang tuli bisa mendengar. Yang sakit disembuhkan. Bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan, saudara. Ini jelas Mesias. Tapi mereka gak mau percaya. Mereka datang kepada Yesus dan mereka minta tanda dari langit. Saudara-saudara, seolah-olah saudara mereka bilang Yesus harus membuktikan kemesiasannya di hadapan mereka. Seolah-olah mereka berhak tahu itu. Seolah-olah Yesus membutuhkan mereka, butuh-butuh banget kepercayaan mereka gitu, saudara. Sehingga mereka harus diyakinkan. Saudara-saudara, mereka minta tanda dari sorga. Wah, ini sebenarnya kurang ajar banget gitu ya. Mereka minta tanda dari surga. Mereka bilang, kasih tanda dari surga, baru aku mau percaya. Kalau kamu Mesias, kalau kamu mau aku percaya sama kamu, kamu buktiin dulu. Wah, ini yang dilakukan oleh orang-orang yang hatinya degil dan tidak mau percaya kepada Yesus. Tapi saudara-saudara, apa jawab Yesus? Langit, kamu lihat langit. Saudara ya, baru seminggu ini hujan terus ya. Jadi kita kalau lihat langit, waduh mendung lagi. Tadi pagi keluar rumah, aduh Pak mendung Pak gitu ya. Kita tahu harinya gak baik gitu. Bakal hujan, bakal banjir. Dengan lihat langit. Terus kita lihat pagi, bangun pagi, matahari mulai muncul, langit merah. Kita bilang, waduh hari ini aku cuci, spray, bed cover. Hari ini bakal cerah. Ya, gak usah lihat langit saudara ya. Sekarang juga bisa lihat handphone kan. Buka aplikasi, weather today. Ya, cuaca hari ini. Kita percaya. Kita kemarin lihat, kayaknya seminggu hujan, bahkan jamnya ada, jam segini-segini berawan, jam segini-segini bakal hujan. Percaya, apa yang ditulis itu kita percaya tanda-tandanya dan kita siap-siap.
Bawa payung kah? Nggak usah cuci baju kah kalau memang mau hujan? Karena apa? Kita percaya apa yang kita lihat. Yesus juga mengatakan itu kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Apa yang kamu lihat di langit kamu percaya. Kamu tahu tanda-tandanya. Tapi tanda-tanda kedatangan Mesias kok kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu apa kamu nggak mau tahu? Beda saudara ya. Nggak tahu sama nggak mau tahu pasti itu sangat beda. Orang yang nggak mau tahu, mau bukti apapun di depan matanya, namanya dia nggak mau tahu kok. Jadi ini apa yang mereka lakukan? Yesus berkata, tanda-tanda langit kamu tahu. Tapi tanda-tanda kedatangan Mesias yang kamu sudah pelajarin, kamu sudah hafalin, kamu ajarin sama orang lain, kamu tunggu sekian tahun, puluhan tahun, ratusan tahun kedatangan Mesias. Sekarang waktu Mesias datang kamu gak percaya. Tanda-tandanya kamu gak percaya. Saudara-saudara, itulah kemudian Tuhan Yesus menuding mereka dan berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini, kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Saudara-saudara, angkatan yang jahat. Apa maksud Yesus ketika Yesus mengatakan mereka adalah angkatan yang jahat? Saudara, mereka tidak lebih baik dari nenek moyang mereka, bangsa Israel. Karena yang mereka terus-menerus menolak Yesus. Mereka terus menolak Allah. Sekalipun apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka, mereka tidak berhenti untuk menolak Tuhan. Mereka sama sekali tidak berbeda dengan nenek moyang mereka bangsa Israel. Dengan mata kepala sendiri saudara, melihat orang Mesir mati. Anak sulung orang Mesir terakhir kali, semua anak sulungnya mati di depan mata mereka, Tapi anak sulung bangsa Israel diselamatkan. Mereka lihat itu. 10 tulah mereka lihat dengan mata kepalanya. Percaya bangsa Israel sama Tuhan? Mereka yakin sama Tuhan? Enggak. Mereka keluar dari Mesir. Di depan Laut Teberau mereka bersungut-sungut. Mereka bilang sama Musa, Musa, gua bilang juga apa? Mending gua mati di Mesir daripada mati di sini. Emang kuburan di Mesir tuh gak cukup? Lebih baik kami mati di Mesir daripada di sini. Mereka gak percaya sama Tuhan. 10 tulah di depan mata mereka, gak percaya sama Tuhan. Itu yang namanya kedegilan hati. Itu yang namanya kejahatan. Mereka tolak Tuhan. Mereka gak mau percaya sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Aku yang akan berperang bagi kamu. Wah saudara, Tuhan kita itu luar biasa ya. Mungkin kalau saya jadi Tuhan, itu udah dipites-pites itu bangsa Israel. Belum cukup apa tandanya, belum cukup apa kuasa yang Tuhan lakukan. Saudara, Laut Teberau terbelah di depan mata mereka. Mereka berjalan di tanah kering. Mereka sampai di seberang. Wah, mereka bersuka cita, mereka menari, mereka percaya sama Tuhan. Tapi apakah mereka terus percaya kepada Tuhan itu? Enggak, saudara. Bukti apapun di depan mata mereka, mereka melawan Tuhan, mereka menolak Tuhan, mereka gak percaya sama Tuhan. Karena gak jauh berapa kilometer dari situ pun mereka bersungut-sungut. Mereka gak percaya bahwa Tuhan itu Allah. Saudara, itulah kedegilan hati manusia. Bukti apapun, tanda apapun gak bakal percaya. Itulah sebabnya Tuhan bilang, angkatan yang jahat ini, angkatan yang menolak aku, angkatan yang tidak percaya sama aku, tidak akan melihat tanda. Yesus juga berkata, angkatan yang tidak setia. Artinya apa? Angkatan yang berzina secara rohani. Orang-orang yang berzina secara rohani, yang tidak setia kepada Tuhan.
Saudara-saudara, sama seperti seorang suami, saudara ya. Saudara, ini menggunakan kata yang tidak setia dalam relasi suami istri seperti itu, saudara memang. Seorang suami yang pulang ke rumah bersama tidur dengan istrinya, tetapi hatinya bersama dengan wanita yang lain. Saudara-saudara, itulah angkatan yang tidak setia. Mereka kemudian datang menyembah Tuhan, mereka orang yang percaya kepada Taurat, mereka belajar tentang Taurat, mereka beribadah, mereka kasih persembahan, mereka melayani. Tetapi hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, ini perselingkuhan rohani. Dan saudara, Tuhan mengatakan angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut tanda. Tapi tidak akan ada tanda yang diberikan selain tanda Nabi Yunus. Wah, saudara, saya kalau membaca ini seolah-olah Tuhan itu sedang berkata, kamu tuh jahat, kamu itu tidak setia, kamu gak akan dikasih tanda. Wah, sampai di situ, wah, habis kita, gak ada harapan. Tapi ternyata masih ada satu tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Tanda ketika orang-orang yang jahat, orang yang tidak setia ini, mereka kemudian yang menyalibkan Yesus, mereka yang meludahi Yesus, mereka yang kemudian menghukum Yesus, menyalibkan Yesus. Yesus mati, tetapi dia membuktikan 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, tanda inilah tanda yang akan diberikan kepada orang yang jahat, kepada orang yang tidak setia. Saudara, seharusnya tanda ini mencelikan mata kita. Seharusnya tanda ini kemudian melembutkan hati orang-orang yang jahat dan tidak setia. Bagaimana tidak? Kita yang melawan Tuhan, kita yang berzina, berselingkuh dari Tuhan, tetapi dia yang mati dan bangkit untuk dosa kita. Saudara-saudara, ada anugerah yang Tuhan berikan bagi angkatan yang jahat dan tidak setia. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kisah ini ditutup dengan akhir yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kisah ini berakhir dengan Yesus pergi dan meninggalkan mereka. Yesus pergi dan meninggalkan mereka. Saudara-saudara, ketika Yesus pergi dan meninggalkan mereka, sebenarnya saudara, kalau kita melihat, kalau kita sungguh-sungguh menyadari dari perkataan Yesus, kita tahu bukan Yesus yang pergi dan meninggalkan mereka, tapi sejak awal mereka datang untuk mencobai Yesus, hati mereka sudah pergi meninggalkan Yesus. Sudah bagi setiap kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, sudah seharusnya kita menyadari betapa kita membutuhkan Yesus itu. Seharusnya kita datang kepada Tuhan dengan kelembutan hati, bukan dengan kekerasan hati, bukan dengan keteguhan hati, bukan dengan kedegilan hati. Harusnya karya salib Kristus melembutkan hati kita, sehingga kita tidak datang meminta, menuntut Yesus. Bukan. Seharusnya kita datang berteriak dan memanggil Yesus. Yesus, jangan tinggalkan aku. Seharusnya bukan kemudian kita minta-minta, tuntut-tuntut sama Tuhan. Tuhan harus melakukan ini, Tuhan harus melakukan itu, supaya aku percaya kamu Tuhan. Kalau Tuhan gak sembuhkan aku, Tuhan gak pulihkan ekonomiku, kalau COVID ini tidak segera berakhir, gua gak mau percaya sama Tuhan. Buktikan kalau engkau Tuhan, baru aku percaya, baru aku ke gereja, baru aku kasih persembahan, baru aku melayani. Siapa kita ini, saudara? Seharusnya hari ini kita datang dengan kerendahan hati. Seharusnya hari ini kita datang kelembutan hati dan kita berkata, Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan aku.
Kalau engkau pergi, apa harapan aku? Kalau engkau pergi, apa jadinya aku? Jangan tinggalkan aku. Kelembutan hati inilah yang seharusnya kita miliki setiap kali kita datang kepada Tuhan. Bukan kita datang dengan kekerasan hati dan kita minta tanda, tuntut tanda dari Tuhan. Seolah-olah kalau Tuhan gak lakukan, kita gak mau percaya sama Tuhan. Aduh saudara. Seharusnya hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, bukan kita yang tuntut bukti, bukan kita yang tuntut tanda. Tuhan sedang menuntut tanda dari kita. Tuhan menuntut tanda iman kita. Tuhan sedang menuntut kesetiaan kita. Buktikan kepada Tuhan. Setiap kita yang sudah tahu, belajar, kita sudah menjadi orang percaya. Kita ke gereja, kita melakukan, kita mendengar firman Tuhan, kita kasih persembahan, kita melayani. Buktikan imanmu, kesetiaanmu kepada Tuhan. Sungguhkah engkau setia setiap hari datang kepada Tuhan, buka Alkitab, baca Alkitab, berdoa bagi gerejamu, berdoa bagi bangsa ini. Sungguhkah engkau setia? Sungguhkah engkau percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan? Atau engkau sampai saat ini pun masih menolak Tuhan? Tuhan buktiin. Kalau Tuhan gak buktiin, gue gak percaya. Sungguh. Saudara-saudara, hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya rindu buktikan imanku kepada Tuhan. Apa yang aku dapat aku berikan, apa yang dapat aku lakukan, aku berikan bagi Tuhan, aku lakukan bagi Tuhan. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak punya apa-apa. Tapi apa yang Tuhan beri, itu yang aku beri bagi Tuhan. Buktikan kesetiaanmu kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti orang-orang Farisi dan Saduki yang tahu, belajar, mengajari. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka mengingkari kepercayaan mereka. Mereka mengkhianati sendiri apa yang mereka percayai. Saudara, hari ini kita datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalahmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang hari ini di rumah mendengarkan firman Tuhan, apapun pergumulan hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia harapan kita satu-satunya, saudara. Dia pegangan kita satu-satunya. Apa jadinya kita tanpa Dia? Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan berpaling dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, mari kita juga saat ini punya iman. Seperti seorang penulis lagu yang bernama Fanny Crosby, saudara. Dengan kerendahan hati dia datang kepada Tuhan. Dia menuliskan suatu lagu yang berjudul Pass Me Not. Jangan Tuhan lalui. Jangan Tuhan pergi. Jangan Tuhan tinggalkan. Tapi berkati aku. Temui aku. Saudara, biarlah ini juga menjadi pujian kita, menjadi doa kita. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan, kita berseru, kita minta Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Jangan tinggalkan bangsaku. Jangan tinggalkan suamiku. Jangan tinggalkan anak-anakku. Karena tanpa Tuhan kita tidak punya pengharapan. Sudah, mari kita datang dengan kerendahan hati dan kelembutan hati. Seperti seorang Bartimeus yang buta. Seperti seorang Bartimeus yang berseru-seru kepada Tuhan walaupun semua orang bilang berhenti, stop. Jangan kamu teriak, bikin ribut. Tapi Bartimeus ini dia berteriak kepada Yesus, 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 anak Daud, selamatkan aku butuh engkau, aku percaya kepadamu. Saudara, jadilah seperti Bartimeus itu.
yang berteriak minta pertolongan dari Tuhan. Bukan berteriak menuntut Tuhan. Karena sesungguhnya saudara, Tuhan tidak pernah perlu kita. Kita yang butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita membutuhkan kekuatannya, kita membutuhkan damainya, kita membutuhkan keselamatan, pengampunan dosa yang dari Tuhan. Hari ini, lembutkanlah hatimu, datang kepada Tuhan. Hari ini, buktikan iman dan kesetiaanmu. Pencobaan apapun yang kau alami, buktikan imanmu. Buktikan kalau firman yang kau dengar bekerja di dalam hidupmu. Kesetiaanmu melayani Tuhan. Buktikan kesetiaanmu berdoa, membaca Alkitab, memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Buktikan imanmu di tengah-tengah sakitmu pun engkau tetap percaya kepada Tuhan. Dan ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan yang setia kepada kita. Mari kita berdoa. Kamilah angkatan yang jahat. Hambalah angkatan yang tidak setia itu Tuhan. Seberapa banyak pun perbuatan Tuhan tidak membuat kami percaya kepada Tuhan. Seberapa banyak pun Tuhan melakukan tanda dan mujizat dalam hidup kami, tidak membuat hati yang keras ini percaya kepada Tuhan. Tapi ya Tuhan, bukankah anugerah-Mu masih ada bagi kami? Sehingga tanda itu masih Engkau berikan. Tanda salib pengorbanan Kristus bagi kami. Kristus yang kami hianati. Kristus yang kami ludahi. Kristus yang kami salibkan. Tetapi Kristus itu yang mati dan bangkit bagi kami. Kristus itu yang mengasihi kami. Kristus itu yang setia kepada kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Tuhan, jangan pergi dari kami. Ya Tuhan, tolong kami, selamatkan kami, orang-orang yang jahat dan tidak setia ini. Kami membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang hadir bersama-sama mendengar firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing. Firman Tuhan kuatkan hati kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak menolak Tuhan, melainkan kami terus berpegang kepada Tuhan. Pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang setia, kami berdoa. Amin.